Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader's ASD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, yang dimana di sini kita lihat harga ternyata tidak mampu untuk melakukan kenaikan ya setelah berada di zona B1, dan pola yang terbentuk juga tidak valid, dan di sini kita lihat dia berhasil break di bawah dari zona buy ketiga juga, dan tidak mampu untuk melakukan kenaikan ke area key levelnya itu di 2058 ya. Dia hanya tertahan di zona B1 yaitu di 2053 dan 2056, dan ternyata setelah di sesi Asia, harga mengalami penurunan yang cukup signifikan dan break di bawah juga dari zona buy pertama ya, dan juga break di bawah dari zona buy ketiga itu di area RBS-nya. Dan di sini analisa yang saya buatkan ternyata gagal ya, atau eh, dia break di semua zona yang saya buatkan, dan saat ini berada di kisaran harga 2000, dia sempat menuju ke 2025 ya, dan saat ini berada di 2028. Jadi di sini saya akan updatekan untuk teman-teman semuanya ya. Semoga plan ini bisa memberikan pandangan untuk teman-teman semua dalam melakukan transaksi untuk hari ini. Jadi untuk update-nya di sini kita lihat ada pembentukan candle bullish ya, yang dimana terjadi pembentukan candle doji di area 2024. Dan untuk saat ini pantauan saya untuk di pembukaan sesi Asia, jadi ada range sideways di area ini, ada key level ya yang harus kita perhatikan di area ini. Jadi untuk melakukan kenaikan harus break di atas dari 2029 ya, dengan target untuk melakukan koreksi yaitu di area pertama yang akan kita jadikan sebagai zona sell satu itu di area ini. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di area ini, dan zona sell ketiga kita bisa ambil di area ini. Jadi ini akan kita perhatikan untuk hari ini sebagai pantauan kita melakukan sell. Dan untuk buy-nya ini kita jadikan sebagai zona buy pertama. Kemudian untuk zona buy kedua kita bisa ambil di sini di area supportnya ya. Dan untuk zona buy ketiga kita coba masuk ke time frame 4 jam untuk mencari area zona buy ketiga ya. Jadi untuk zona buy ketiga kita bisa ambil di area imbalance-nya, yang dimana di sini juga ada pembentukan ya. Jadi kita ambil saja di pertengahan dari area imbalance-nya, di kisaran area ini. Ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga kita, atau kita geser ke atas di kisaran area. Oke, ini akan kita jadikan sebagai zona buy ketiga, dan di sini kita lihat pergerakannya ini menuju ke area ya. Kita coba garis horizontal. Kalau kita lihat ini menuju ke area retestnya ya. Jadi saat ini dia sudah, kalau kita lihat di time frame 4 jam ini ada pembentukan, dia break di atas dari trendline-nya ya. Dia break kemudian retest. Jadi kalau hari ini dia masih tertahan di kisaran area 2029 dan 2024 dan juga di zona B1, maka potensinya dia akan mencari titik higher high lagi, yaitu di 2076 sampai dengan 2087 untuk minggu ini dan minggu depan ya. Potensinya ke sini di 2000, atau dia akan ke area ini dulu ya, di 2056 untuk target terdekatnya. Jadi untuk sementara ini dulu pandangan kita, dan apabila di hari ini sampai dengan di hari Kamis 1 Jumat dia break di bawah dari 2024 dan menuju ke area 2014, bisa saja ini akan terjadi lanjutan penurunan ke area 2007 dan 2004 ya, untuk target penurunannya untuk sementara minggu ini. Jadi seperti itu untuk pandangan kita kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, karena di sini kita lihat juga volume candle bearish ini cukup besar ya. Jadi
kalaupun ingin melakukan kenaikan maka harus ada candle yang close di atas dari 2038 sebagai konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi apabila di hari ini dia terjadi close candle nanti di 2038, maka potensinya akan terjadi kenaikan jika dia break di atas dari 2038 dan juga 2041 ya, yang dimana mengonfirmasikan bahwa terbentuk candle bullish engulfing untuk pantauan di hari ini. Jadi itu yang akan kita pantau untuk pergerakan dari SLSD sendiri. Jadi di sini kita masukkan angkanya dulu. Ini untuk zona sell 1 itu di harga 2032 dan 2034. Kemudian zona sell kedua di 2040 dan 2042 ya. Kemudian zona sell ketiga di harga 2048 sampai dengan 2051. Dan untuk zona B pertama kita ambil di harga 2025 dan 2023. Kemudian zona buy kedua di 2017 dan 2014 ya. Oke, jadi ini untuk zona buy keduanya. Kemudian untuk zona buy ketiga itu di 2009 sampai dengan 2007. Oke, jadi untuk skenario nya jika di hari ini dia masih mampu untuk bertahan di area zona B1, maka potensinya akan melakukan kenaikan dengan skenario seperti ini untuk ke area zona sell kedua ya. Apabila dia terjadi penurunan dulu untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, namun apabila dia break di atas dari 2028 di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kemudian ada penolakan kembali di hari ini, maka akan potensi untuk melakukan penurunan ke zona buy ke satu ya, yang dimana potensinya ada dua opsi, yaitu terjadi konsolidasi atau sideways, atau dia akan break di bawah untuk menguji ke zona buy kedua dengan retest seperti ini ya. Jadi ini akan kita perhatikan hari ini pergerakannya. Dan untuk opsi kedua atau opsi ketiga kenaikan ya, dia apabila terjadi konsolidasi di area ini, kemudian breakoutnya dia break di atas dari 2038, kemudian tidak mampu untuk memberikan penolakan kuat di area zona sell 1, maka akan potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target dia akan menuju ke zona sell kedua dan zona sell ketiga ya. Jadi seperti itu untuk pantauan saya. Jadi tetap hati-hati untuk hari ini karena akan ada news high impact ya kalau nggak salah untuk hari ini, yaitu retail sale ya. Jadi ada beberapa news yang akan rilis untuk hari ini. Ada juga Fitbar, pidato dari Fitbar, dan juga untuk ini ya yang ekspor price dan bulanan dan juga tahunan ya. Ada juga impor price untuk bulanan di sini yang akan rilis untuk kali ini. Ada juga retail sale. Jadi tetap hati-hati untuk hari ini. Seperti nanti untuk review newsnya akan saya kirimkan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video untuk memberikan review dari analisa yang akan rilis malam ini. Jadi untuk skenario pergerakan dari SLSD sudah saya jelaskan tadi, jadi silahkan dipantau. Dan ingat, setiap zona ini yang harus kita perhatikan adalah konfirmasi dan price action yang akan kita lihat di sana. Apakah zonanya valid untuk kita melakukan entry atau masih belum valid ya. Jadi setiap zona itu harus butuh konfirmasi dulu untuk masuk entry ya. Jadi jangan mengira bahwa ini area yang saya berikan sebagai zona sell 1 itu bisa kita langsung masuk sell. Jadi tunggu konfirmasi dulu untuk masuk di sana apakah valid atau tidak. Jadi seperti itu untuk pandangannya ya. Dan juga untuk setiap stop loss yang kalian tetapkan jika masuk di zona sell 1, yaitu 30 sampai dengan 60 pip ya minimalnya. Jadi tetap digunakan juga stop loss dari setiap transaksi yang kalian lakukan ya. Jangan sampai modal kalian habis di dalam trading apabila tanpa menggunakan stop loss dan juga money management kalian. Jadi seperti itu. Jadi gunakan risiko masing-masing dalam setiap transaksi, karena akan banyak kegagalan dalam trading apabila kalian tidak menerapkan hal-hal seperti itu ya, walaupun kalian memiliki modal sebesar apapun ya. Jadi tetap gunakan money management kalian.
Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar di sini dia break ya, dia break di atas dari resistennya itu di 103.10 dan juga di resisten sideways-nya ya, dia break di atas dari resisten sideways-nya itu di 102.74 dengan terjadinya gap di area. Namun kalau kita lihat di sini candlenya terjadi shadow ya, padahal kalau kita lihat di MetaTrader itu di masing-masing broker ya, mungkin kan tidak ada candle seperti ini ya, tapi ada gap di area ini. Jadi kalau kita lihat di sini juga harganya sudah di area 103.42 dan sempat ke area ini. Jadi di sini saya akan updatekan, saya hapus semua dulu untuk kemudian kita masuk ke time frame 4 jam dan melihat apakah indeks dolar masih memiliki potensi untuk terjadinya kenaikan. Dengan kalau kita lihat di sini ya, ini adalah area support yang sudah di breakout dan area saat ini dia berada di area imbalance ya. Kalau kita lihat juga dia sudah berada di area imbalance. Jadi ini adalah targetnya dia. Apabila dia tidak mampu untuk break di atas dari hari ini, maka akan terjadi penurunan dengan opsi dia akan mencari titik koreksi ya di kisaran area 102.77. Kita coba tandai untuk target koreksi dari indeks dolar, yaitu di 102.73 sampai dengan 102.62 ya. Jadi ini adalah target koreksinya. Untuk target koreksi minimalnya atau terdekatnya itu di kisaran area ini, itu di harga 103.20 dan 103.11 ya, dengan opsi skenario seperti ini. Jadi apabila dia tertahan di sini, maka dia akan koreksi ke sini, dan apabila area ini belum mampu untuk memberikan perlawanan dan break di atas dari area 103.43 dan 103.52, maka targetnya dia akan menuju ke 103.94 ya. Dan kalau kita lihat di sini, area resisten yang cukup kuat itu ada di area ini di 103.98 dan juga di area 104.26 ya. Jadi targetnya apabila dia hari ini terjadi kenaikan yang signifikan lagi, maka ada dua area yang akan kita pantau lagi apabila dia break di atas dari 103.43 dan 103.52. Jadi ini adalah area kunci juga yang akan kita perhatikan hari ini, itu adalah sebagai area key level. Jadi kalau dia tidak mampu untuk memberikan perlawanan hari ini, karena kalau kita lihat dia sudah sempat mencapai ya dan ada perlawanan, jadi kita akan pantau untuk seperti apa perkembangan akan terbentuk di hari ini ya. Jadi seperti itu dulu untuk skenario kita dari indeks dolar sendiri. Nanti kita akan pantau lagi seperti apa perkembangannya. Untuk update-nya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.